Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf saya pindah ke sini karena kok di sana ketutupan sama payung nggak kelihatan yang hadir. Kalau di sini bisa lebih los. Walafu minkum. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini saya mau ngajak semuanya belajar satu bab saja. Sederhana, insya Allah singkat. Ini setengah 12 malam. Insya Allah barokah. Ya, insya Allah barokah. Judulnya mengejar ampunan. Judulnya mengejar ampunan. Saya mau nanya, siapa di sini yang nggak punya dosa? Coba angkat tangan. Semua punya dosa. Semua punya dosa. Saya mau nanya, siapa di sini yang merasa aman dari siksa api neraka? Coba angkat tangan. Nggak ada. Mau saya, mau Habib Abdurrahman, siapapun tidak pernah merasa aman dari siksa api neraka. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang udah dijamin masuk surga itu pun tiap habis subuh, habis maghrib masih Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, lindungi, selamatkan aku dari siksa api neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat itu pun masih berlindung dari siksa api neraka. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita tahu amalannya luar biasa, misi TK-nya sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat itu masih nangis, ya Allah lindungi aku dari siksa api neraka. Lah kita ini yang satu hari 1000 kali maksiat, bukan 1000 kali rakaat, bukan 1000 rakaat, satu hari 1000 kali maksiat. Kita ini kok ngucap istighfar minta ampun sampai nangis satu hari mungkin nggak pernah. Satu hari mungkin nggak pernah nangis. Betul atau betul? Ya, berarti kira-kira selamat atau tanda tanya? Jangan maghrur, jangan tertipu dengan amalan-amalan kita. Merasa aman, merasanya nyaman. Semakin soleh seseorang semakin takut. Karena Allah nggak butuh amal kita. Allah nggak butuh amal kita, dan Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka, terserah Allah. Terserah Allah. Gak paten, kamu punya amal seberapapun, kalau Allah pengen masuk ke neraka, ya neraka. Sedikit ada sombong dengan amalnya, hancur semua amal solehnya. Dan yang bisa ngukur sombong gak sombong cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba Allah yang semakin soleh semakin takut. Semakin takut. Makanya setiap malam Ahad jenengan diajak baca Simtuduror. Diajak baca Simtuduror, diajak maulidan seperti ini. Karena apa? Karena takut pada siksa api neraka, ngejar ampunan. Syukur-syukur dapat syafaatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Syukur-syukur sama Habib Ali digandeng untuk ketemu gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Syukur-syukur sama Habib Abu Bakar Al-Attas diajak ketemu gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Syukur-syukur sama Habib Hasan dibawa ketemu kakeknya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur sama Kanjeng Nabi dijamin ini orang-orang yang dapat syafaat. Lantarannya ada, jalarannya ada, yaitu baca Maulid Simtuduror. Ini mingguan. Jadi tiap hari ada ampunan yang diberikan, namanya ampunan harian. Ada ampunan yang diberikan seminggu sekali. Seminggu sekali ini
diaudit, dilaporkan oleh malaikat, amalnya fulan, dan amalnya fulan, kebaikannya begini, dosanya begini. Ada yang seminggu sekali diampuni. Ada ampunan itu yang turunnya untuk amal sebulan. Sebulan dosa-dosa kita diampuni berkat amal tersebut. Tapi jangan lupa, ada audit itu audit tahunan. Mohon maaf, siapa yang pernah kerja di perusahaan yang agak besar dikit? Di perusahaan agak besar itu ada namanya laporan keuangan mingguan. Ada laporan keuangan bulanan. Ada laporan keuangan tahunan. Nah, yang tahunan ini tutup buku. Betul. Nah, yang paling penting yang mana? Yang mingguan, bulanan atau tahunan? Yang paling pokok tahunan, karena tahu perusahaan itu untung atau rugi secara total itu di akhir tahun, tahunan. Nah, ada amal kita itu yang dilaporkan mingguan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, ya kenapa puasa hari Kamis? Karena di hari Kamis amal ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika audit mingguan itu laporannya bagus dalam keadaan puasa. Kemudian kalau kita lihat dalam satu tahun, Nabi Muhammad SAW itu kalau bulan Sya'ban puasanya lebih banyak menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibanding bulan lain. Kenapa begitu? Rasul mengatakan karena tiap tahun amal itu dilaporkan secara keseluruhan kepada Allah Ta'ala, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban, dan itu terjadinya di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum saya bahas, saya mau kasih hadiah dulu buat Habib Abdurrahman sama Gus Rafiq. Ini versi buku Maulid terbaru yang dicetak oleh Habib Husin Anis. Judulnya Maulid Mini. Maulid Mini. Kecil, bisa di saku, isinya cuman maulid. Nanti yang berminat di akhir majelis bisa beli, boleh 5.000, boleh 10.000, terserah jenengan. Dibayar 10.000 boleh, 5.000 boleh. Paham ya? Nah, ini untuk Habib Abdurrahman. Enaknya satu atau lebih dari satu? Ini Bib Antum sama Gus Rafiq terserah ya. Nah, untuk beliau Pak Lurah khusus dari saya. Sama-sama. Jadi boleh nanti mau dibayar 5.000 boleh, 10.000 boleh. Kalau Pak Lurah mau beli banyak nanti ada di mobil, diparkir di rumahnya. Kenapa ini saya sampaikan sekarang? Jadi nanti yang pulang kalau pengen punya cari saja teman-teman saya. Nanti ya, nanti. Kenapa? Karena Habib Ali Habsyi mengatakan ini buku Maulid itu dikantongi insya Allah bawa keselamatan. Ya, dikantongi bawa keselamatan. Ngantongi aja bawa selamat, apalagi dikantongi di hati. Alias diamalkan, dihafalkan, kemudian amalkan. 5.000 atau 10.000 itu kira-kira uang yang banyak atau sedikit? Sedikit, tidak banyak ya. Sama rokok masih mahal. Rokok, kalau rokok bawa petaka, kalau ini insya Allah bawa syafaat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita kembali ke masalah malam nisfu Sya'ban. Saya punya dosa, jenengan punya dosa. Dosanya tak terkira, banyaknya luar biasa. Dan kita butuh ampunan. Dan ampunan tahunan ini ampunan yang terhebat. Kenapa? Karena ada, jangan jual buku sekarang. Ya. Tolong ya, dan jangan beli buku sekarang. Ada amal tahunan, ada amal bulanan, ada amal mingguan, dan amal tahunan ini, ampunan tahunan itu ampunan yang luar biasa. Kenapa? Contoh. Saya punya utang sama Habib Abdurrahman. Ditagih hari Kamis. Full. Utangnya full. Dibayar. Saya jawab, sepuroni pun Bib, belum ada uang.
Ya, kemis berikutnya nagih full, utangnya full. Saya jawab sepuronipun Bib, belum ada uang. Full, utangnya full. Saya jawab sepuronipun Bib, belum ada uang. Namanya juga Abdurrahman, hambanya Allah maha pengasih. Jadi ditagih sepuronipun ya gitu. Sepuronipun iya, ini Habib Rahman. Coba kalau yang lain nyoh gitu. Ya. Bib, terus jawaban saya sepuronipun. Jalan setahun, Habib Rahman mau tutup buku, tutup buku nih. Beliau mau tutup buku. Akhirnya beliau cantumkan tuh di daftar yang namanya ada piutang Habib Novel 200 juta misal kepada Habib Abdurrahman. Beliau tulis orang mungkin iso bayar. Tiap minggu ditagih ngelak gitu kan, sepuronipun dari nggak ada arto. Jawabannya tidak mungkin bisa bayar. Nah karena Habib Rahman itu lomo, Allah maha dermawan, beliau itu suka berderma, lomo gitu ya. Makanya akhir tahun begitu lihat catatan, ini Habib Novel tiap minggu ditagih nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar. Nah malam ini lunas semua hutangnya, nggak usah ditagih. Coret itu piutangnya jadi lunas. Itu banyak diterapkan oleh perusahaan, bahkan sekarang oleh negara. Siapa itu? Kasus orang-orang yang nunggak pajak. Daripada nanti tahun depan nggak bayar pajak, maka pajaknya diputihkan. Betul. Dengan harapan tahun depan jadi orang yang wajib pajak. Banyak orang yang sekarang motornya nggak ada STNK-nya, maka kepolisian buat pemutihan STNK untuk mendaftarkan STNK-nya lagi gratis bulan sekian sampai bulan sekian, tapi di situ nanti cuman bayar pajaknya saja, biayanya tidak, sehingga orang merasa ringan pemutihan. Lah tiap tahun Allah Subhanahu wa taala mengadakan pemutihan dosa. Nah ini yang keren di sini. Tiap tahun ada pemutihan dosa. Dosa jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coret ini karena malam ini berbuat baik yang luar biasa, hapuskan semua dosanya. Dan pemutihan dosa itu terjadinya di malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu malam nisfu Sya'ban ada yang namanya pemutihan dosa, jenengan menganggap malam nisfu Sya'ban itu malam yang biasa atau yang luar biasa? Pertanyaan saya, kalau udah menganggap luar biasa, dari sekarang udah siap-siap nyambut nisfu Sya'ban atau belum? Pertanyaan, Riyadul Jannah udah menggalakkan untuk tiap korwilnya wajib menggerakkan masyarakatnya untuk baca doa nisfu Sya'ban atau belum? Itu pertanyaan, nggak usah dijawab. Malam minggu depan itu malam nisfu Sya'ban. Saya mau nanya, kira-kira RJ akan menyelenggarakan doa malam nisfu Sya'ban kubro atau tidak? Nggak usah dijawab. Ini pertanyaan. Ya, tapi nggak usah dijawab. Ini datangnya setahun sekali. Belum tentu tahun depan nyampe. Dan ciri-ciri orang yang tidak akan sampai tahun depan adalah di malam nisfu Sya'ban lisannya dikunci daripada berdoa nisfu Sya'ban. Lan jenengan pengen masuk yang mana? Halo? Ini kok diem semua? Doa nisfu Sya'ban ini doa yang luar biasa. Tidak ada satu wali pun kecuali di malam nisfu Sya'ban ibadah seperti Lailatul Qadar. Karena di setiap tahun ada dua malam yang nilainya luar biasa. Yang satu ditampakkan, yang satu disembunyikan. Yang disembunyikan namanya Lailatul Qadar, yang ditampakkan namanya Lailah nisfu Sya'ban. Pertanyaannya, apa persiapan kita untuk nyambut malam tersebut? Sudahkah kita persiapkan di surau-surau kita, langgar-langgar kita, di kampung-kampung kita, di kota-kota kita? Galakkan masyarakat untuk membaca doa nisfu Sya'ban. Sampai di sini paham atau belum paham?
Udah paham belum? Pahamnya apa? Ini kok tenang semua, kenapa ini? Saya mau nanya, sudah ada pengumuman belum? Belum, tolong Gus diumumkan malam hari ini. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, perlu kami sampaikan sebagaimana biasa rutinan setiap tahun, sebagaimana guru kita selalu mengajarkan kepada kita semua untuk bersama-sama membaca doa nisfu Sya'ban pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Jazakumullah. Jadi jatuhnya itu malam Ahad, karena tanggal 15 hari Ahad. Malam Ahad adalah malam nisfu Sya'ban, dan itu suatu yang luar biasa karena pas rutinannya RJ. Nah terus gimana? Ya menunya ditambah. Kalau biasanya Simtud Duror nisfu Sya'ban ditambah Yasin. Ditambah Yasin. Cuman nggak usah banyak-banyak, cukup sekali. Kenapa? Karena orangnya udah segini banyak. Tapi sebetulnya 3 kali. Nah nanti yang 1 kali diganti dengan Simtud Duror. Diawali dengan Yasin 5 menit, insya Allah selesai. 5 menit selesai. Daripada kebanyakan sambutan dan sambutan dan sambutan dan sambutan, lebih baik kalamullah surat Yasin. Ini usul loh ya, cuman usul. Saya tuh suka ngusulkan yang baik. Kalau jalan nanti kan ganjarannya yang ngepek saya. Betul? Iya, paling kalau nggak disukai juga yang nggak disukai juga saya. Jadi tidak melibatkan siapapun. Baca surat Yasin. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengajarkan, ya nanti sebelum jenengan berangkat ke RJ, ke RJ di malam nisfu Sya'ban, bainal isya'ain, setelah sholat maghrib, jenengan sholat sunnah awabin 6 rakaat. Sholat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 6 kali. Nah selesai 2 rakaat salam yang pertama, baca Al-Fatihah dan Yasin, ada niatnya. Nanti ya insya Allah cari di website saya atau di broadcast web WhatsApp saya, atau di bacaan-bacaan yang udah diajarkan guru-guru, ada niatnya itu. Fatihah yang pertama niatnya apa. Setelah itu baca doa nisfu Sya'ban. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat lagi. Selesai salam, baca Al-Fatihah, Yasin, doa nisfu Sya'ban. Kemudian 2 rakaat lagi setelah salam, Al-Fatihah, Yasin, doa nisfu Sya'ban. Setelah selesai isya berjamaah, terus silahkan berangkat ke RJ. Berangkat bareng-bareng, udah bawa bekal doa nisfu Sya'ban. Kemudian di sini dibaca oleh sekian banyak orang doa nisfu Sya'ban dan minta sama Allah yang lain-lain. Kenapa? Karena di malam itu kata Nabi Muhammad SAW bahwasannya Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Dan ampunan yang diberikan itu untuk setiap orang, diampuni dosa seseorang walaupun dosanya lebih banyak daripada bulu domba yang ada di suku Kaleb. Suku Kaleb itu suku yang ternak kambing. Suku yang ternak kambing. Saya mau nanya, satu kambing bisa enggak dihitung kira-kira? Bulunya bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Lah itu sebanyak kambing yang ada di suku Kaleb, suruh ngitung ya. Kalau jenengan, kalau kita punya dosa sebanyak itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dosanya seberapapun diampuni Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah ternyata syaratnya cuma 2 dan mudah kok. 1 enggak musyrik, nah yang kedua lebih mudah lagi. Saya yakin jenengan bisa tidak bermusuhan dengan seorang muslim pun. Selesai. Gampang toh? Kok diam semua kenapa? Jangan musuhi siapapun. Hatinya enggak ada benci dengan seorang muslim pun. Hatinya enggak musuhi muslim manapun.
hatinya damai dengan setiap orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hatinya senang kepada setiap orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang nyeletuk, Bib, orang yang jengkelin kok Bib. Orang yang jengkelin, udah mau jengkelin, mau modelnya seperti apapun, memang sebetulnya jengkelin gitu ya. Cuman kita butuh ampunan Allah, terpaksa maafkan dia. Udahlah, aku maafkan kamu, aku nggak mau punya benci sama kamu, rugi. Kalau aku benci sama kamu, Allah benci sama aku. Kenapa? Karena engkau umatnya Nabi, aku nggak hargai nabiku. Nabiku udah mengatakan jangan bermusuhan dengan seorang muslim pun. Aku turutin nafsuku dan aku tinggalkan ucapan nabiku. Bagaimana Allah mau ngampuni kita? Gampang atau susah nih? Halo? Bisa enggak jenengan maafkan semua orang yang musuhin jenengan dan jenengan musuhi? Bisa enggak? Yakin? Yakin? Ya tergantung, butuh ampunan enggak? Kalau butuh, lawan nafsunya mulai dari sekarang. Mumpung masih ada waktu seminggu untuk noto hati ini. Seminggu noto hati. Maafkan siapapun, jangan punya permusuhan. Meskipun orangnya nyakitin kita, orang yang ganggu kita, zalim kepada kita, mengkhianati kita, apapun bentuknya. Kalau buat pria mungkin lebih mudah, buat ibu-ibu agak susah. Karena wanita hidup dengan perasaan, betul ya Bu ya? Apalagi kalau suaminya nikah lagi, susah tuh menghapus rasa benci itu. Lu kok cocok gitu. Susah itu menghapus rasa benci. Walaupun gak enak Bu, udah maafkan, kenapa? Saya butuh ampunanmu ya Allah, saya butuh ampunanmu. Musyahin, jangan sampai bermusuhan dengan orang lain. Kalau udah begitu, bentuknya sebenarnya apapun dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, dari dulu ada 5 malam yang doa itu tidak ditolak. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, Lailatul Idul Adha, hari raya Idul Adha, malamnya, malam Idul Adha. Kemudian malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri. Kemudian malam pertama di bulan Rajab, dan yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Karena itu para ulama dari zaman ke zaman malam nisfu Sya'ban tidak ada yang tidur. Ini kebetulan RJ malam minggu, jadi pas nggak ada yang tidur itu. Betul kan? Lawang selesainya udah jam 1, setengah 1, sampai rumah jam 3. Nanggung kan tidur? Nanggung kan tidur justru bahaya, subuhnya pun ketinggalan. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada yang tidur, lanjut apa? Ini malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Nomor 1 ampunan, itu nomor 1. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kalau malam nisfu Sya'ban begitu matahari tenggelam, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia artinya apa? Allah mendekati hambanya. Seseorang boleh mengajukan proposal, tapi belum tentu proposalnya dikabulkan. Kenapa? Proposal masuk perusahaan yang buat bukan 1 orang. Banyak orang mengajukan proposal, akhirnya ditumpuk. Entah kita masuk urutan yang keberapa kalau mengajukan proposal. Begitu dibaca, kok proposal ini datanya nggak valid, maka ditolak. Datanya valid, tapi kemudian permintaannya terlampau tinggi, maka diberi cuman sedikit. Itu kalau mengajukan proposal. Lain kalau kepala desa yang datang bawa uang 1 koper. Beda nih. Butuh berapa? Gak usah ngajukan proposal. Butuh berapa? Tinggal ngucap, sekian, ambil nih. Butuh berapa? Gak usah ngucap, sekian, ambil nih. Butuh apa? Ini, gak usah ngucap, ambil nih. Gak usah buat proposal. Lah itulah bedanya kalau kita ibadah kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang lain, kita naik, kita ngadep, kita mengajukan kepada Allah, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi di malam di Sya'ban, Allah yang datang nawarin. Jadi tinggal kita ngucap. Nah apa yang ditawarkan Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada enggak yang minta ampun? Aku siapkan ampunan loh ini. Ada enggak minta ampun? Ada enggak yang minta ampun? Ditawari ampunan malam Ahad depan justru ke alun-alun. Foya-foya di sana, naudzubillah, amin. Balik ke mall. Kita mungkin punya kebiasaan ke mall. Malam Ahad depan udah mallnya libur dulu. Mallnya libur
dulu. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban. Kenapa sampai saya galakkan seperti ini? Mohon maaf. Sekarang banyak masjid-masjid yang mulai tidak mau nisfu Sya'ban. Banyak masjid-masjid yang mulai tidak mau nisfu Sya'ban. Bahkan ada yang menempelkan spanduk, di masjid ini tidak dibacakan doa nisfu Sya'ban. Ini benar ini. Saya pernah lihat sendiri kok. Di masjid ini tidak diselenggarakan pembacaan doa nisfu Sya'ban. Makanya saya minta jenengan buat tulisan-tulisan, tempelkan di mushola, di selebaran Jumat-Jumat, masjid ini menyelenggarakan doa nisfu Sya'ban, agar Indonesia di malam nisfu Sya'ban betul-betul mengagungkan malam itu dan berdoa secara nasional. Cita-cita saya tuh pengennya Istiqlal ada itu doa nisfu Sya'ban. Cuman saya nggak ngerti ini, nyampe enggak gitu. Cita-cita ya. Siapa yang akan menyampaikan ke sana itu? Ya, Istiqlal, doa nisfu Sya'ban, keren itu. Seluruh Indonesia digalakkan karena bangsa kita ini butuh doa. Mohon maaf ini, bangsa ini merdeka karena doa, bukan karena senjata. Bangsa ini kuat karena banyaknya orang yang berdoa. Bangsa ini disegani karena banyaknya orang yang menengadahkan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini rakyatnya tidak terlampau stres karena rakyatnya doyan doa. Kalau doa mulai ditinggalkan, kotor, bahaya itu. Orang mulai pakai akalnya lagi. Pakai akalnya, imannya mulai ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya mulai tadi jam 11.36. Sekarang udah jam 12:03. Jadi waktu saya tadi pindah ke sini, itu saya lihat jam 11.36. Sekarang jam 12:03. Artinya udah 30 menit kurang lebih saya berbicara. Nah 30 menit ini terasa atau belum terasa? Ini Bib, jamaah RJ ini kelihatannya manusia atau bukan Bib? Ini bukan manusia nih kelihatannya. Udah dikasih tahu jam 12 lewat, masih ngomong belum terasa. Jenengan manusia semua atau udah campur malaikat nih? Udah kena hawa malaikat nih, kena hawa malaikat. Tapi terus terang, dari Anda semua tuh insya Allah yang paling awal datang majelis itu saya. Jenengan kan berangkat mungkin ba'dal maghrib atau qabel maghrib, betul ya? Iya, saya dari jam 11 sudah berangkat. Bener, saya dari jam 11 siang itu saya udah berangkat dan belum istirahat saya. Saya belum istirahat, saya memang mampir di Lawang cuman naruh anak saya. Bukan istirahat, naruh anak saya langsung lanjut ke sini. Saya kira tuh turen deket, ternyata Masya Allah. Saya bilang ini nyampe mana ini? Ya ini bagian mana ini? Saya udah ke Malang muter-muter, cuman yang satu ini tadi kok terasanya jauh sekali. Tapi alhamdulillah, jangan dianggap Habibnya baru datang. Fitnah itu. Ya. Habibnya baru datang. Kita sudah dari tadi. Jenengan Malang, cedak, saya Solo, tahu. Jauh. Dan dari sini saya ke bandara. Terbang penerbangan yang pertama ke Jakarta. Jam 9 saya hadir maulid di Jakarta insya Allah. Ya, kemudian ceramah. Besok paginya harus terbang ke Palembang. Ya, malamnya harus sudah balik ke Jakarta. Selasanya harus sudah ada di Solo. Asyik jalan-jalan terus kata istri saya. Ini punya suaminya jalan-jalan terus gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nyantai aja ya, nyantai. Saya pengen ngasih penekanan. Apa yang ditawarkan Allah pertama kali? Ampunan. Kenapa? Karena ampunan itu yang paling dibutuhkan. Kalau udah diampuni selamat, asal dapat ampunan. Lah kita ini tiket selamat gak nyari bener. Tiket selamat gak nyari bener. Perkara nanti ada cacian, makian gak apa-apa, yang penting dimaafkan. Betul kan ya? Udah kamu saya maafkan, lain kali jangan diulangi. Gak bener nih begini, gak apa-apa. Itu ngomong gak bener, ngomong gak jadi masalah. Yang penting dimaafkan. Kepegang polisi, gak bawa STNK. Bapak jangan begini, Pak ini gak betul, Pak ini. Tapi gak ditilang, selesai masalah toh. Silakan ini. Karena dimaafkan. Oleh Allah Ta'ala dimaafkan, gak jadi masalah. Yang penting maaf dulu. Yang penting dimaafkan dulu, meskipun amarahnya Allah itu sangat mengerikan. Karena Allah itu syadidul iqab,
siksanya sangat keras. Tapi kalau udah dimaafkan sama Allah kan ayem. Sabaqat rahmati ghadabi. Gak jadi marah Allah. Kalau Allah udah maafkan, Allah gak jadi marah. Mana tempatnya? Surga. Makanya yuk malam nisfu Sa'ban kita ajak anak kita, ajak istri kita, ajak orang tua kita, ajak kerabat kita, ajak teman kita, memuliakan malam itu dengan datang ke masjid, datang ke majelis, datang ke musola untuk berdoa. Untuk berdoa. Boleh nanya? Siapa yang pengen punya mobil? Coba angkat tangan. Ini kelihatannya nggak semangat punya mobil semua, Bib. Aneh ya. Yang pengen punya sesuatu, ada enggak yang punya hajat pengen nikah? Coba angkat tangan. Banyak ya. Gus Rofik nggak pengen. Gus Rofik rupanya bukan angkat tangan, tapi ngitung tasbih. Tasbih ini jumlahnya 99. Saya khawatir kalau istrinya banyak nanti ini. Ya. Benci dan berani, oke. Pertanyaan bagus. Ini Bib Rahman menyambung lidah orang yang bertanya. Ya, saya jawab sebentar lagi, Bib. Siapa yang pengen punya perusahaan? Coba angkat tangan. Kalau saya nggak pengen punya perusahaan, yang penting duitnya aja kasihkan saya. Ngatur perusahaan susah kan gitu ya. Pokoknya pengen punya sesuatu. Malam nisfu Sa'ban Allah nawari hal min mustarzikin atau hal mustarzikun, ada ndak yang butuh sesuatu rezeki, fa'arzuqahu, saya akan beri dia rezeki. Nah, butuh ndak? Butuh ndak? Kesana kesini katanya minta doa mustajab. Di malam nisfu Sa'ban ditawari, tambah justru nyantai nonton TV berita. Dapat apa dari nonton berita? Pusing kepala. Ya kan? Saat yang nisfu Sa'ban betul-betul kita minta, itu dari maghrib Allah nawari, dari maghrib Allah menawarkan. Makanya doa nisfu Sa'ban tidak buat di tengah malam dulu, langsung disambut tawarannya Allah di waktu maghrib. Kok kenapa harus maghrib sampai isya? Karena Allah nawarinya mulai dari maghrib. Jadi langsung disambut dulu tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Perkara setelah itu dilanjut sampai subuh lebih bagus. Cocok atau enggak cocok ini? Hal mubtalan, ada tidak yang mengalami musibah? Kata Allah Ta'ala, fa'afiyah, maka aku akan berikan afiyah, keselamatan, pertolongan kepadanya. Kemudian Allah nawari lagi, ala kadza, ala kadza, ala kadza, ala kadza. Ada enggak yang pengen ini? 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 Terus begitu sampai subuh. Artinya hambanya pengen apapun diijabahi oleh Allah Ta'ala, termasuk yang pengen nikah lagi. Ada enggak di sini? Lo mungkin istrinya barusan meninggal begitu loh. Ibu-ibu jangan salah sangka ya Bu ya. Kan ada duda-duda yang udah patah hati tidak mau nikah lagi. Ada janda-janda yang kemudian dia itu setelah bercerai dengan suaminya, dia takut menikah lagi. Banyak yang mengalami seperti itu. Saya banyak dimintain doa, Habib tolong doakan saya agar dapat jodoh yang bisa bahagiakan saya dunia dan akhirat. Lah kira-kira di sini ada tidak duda-duda yang pengen nikah lagi? Vokalnya belum nikah. Nyantai. Lah itu malam nisfu Sa'ban ada semuanya. Tinggal mau minta atau tidak. Nah, kalau kita lihat wali sekaliber Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi aja masih menyelenggarakan doa nisfu Sa'ban dan minta. Kiai-kiai kita minta, habaib minta. Bahkan kalau kita lihat Pekalongan nih, Habib Rahman nih dari Pekalongan dulu nih, ya kan? Pekalongan itu kalau udah malam nisfu Sa'ban, Masya Allah itu kumpul orang ke sana. Kumpul dari Jakarta, dari mana-mana ke Pekalongan, ngapain? Mau baca doa nisfu Sa'ban, itu ngumpulnya di Pekalongan. Betul Beb ya? Betul. Tapi saya belum sampai sana Beb. Karena juga harus ngurusin majelis ya, untuk malam nisfu Sa'ban. Artinya mulai malam hari ini susun rencana malam nisfu Sa'ban besok di kampung saya langgarnya nyelenggarain enggak? Kalau enggak, takmirnya kumpulin. Takmirnya dikumpulin. Yuk kita buat nih doa nisfu Sa'ban.
sampai jadi gempar Indonesia ini. Indonesia bernisfu Sya'ban, keren. Ya, Indonesia bernisfu Sya'ban. Insya Allah saya akan gerakkan medsos seluruh Indonesia menjadikan nisfu Sya'ban itu sesuatu yang lebih hebat daripada Valentine Day. Valentine Day yang enggak beres itu diagung-agung. Kan anehnya umat Islam ada malam nisfu Sya'ban biasa-biasa saja, handphonenya tidak dimanfaatkan. Sekarang ini saya ajak semuanya, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, yang punya apapun di handphonenya, cari tulisan tentang kemuliaan nisfu Sya'ban versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Kiai, versi Habaib, versi NU, sebarkan kepada seluruh teman-teman Anda yang ada di WhatsApp, di Facebook dan lain sebagainya, biar Indonesia geger nisfu Sya'ban. Siap atau enggak siap? Punya handphone cuman buat yang enggak. Ayo kita buat dakwah itu. Ayo kita buat dakwah. Dah, itu tentang nisfu Sya'ban cukup karena udah jam 12 lewat 15 menit menurut perkiraan hati saya. Ya, 12. Nah, menyangkut pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Habib Abdurrahman. Ya, gimana kalau ada istri berani sama mertua? Ibu emangnya berani sama mertua, Bu? Halo, istri ataupun suami, yang namanya menantu itu anak, yang namanya menantu itu anak, entah menantu laki-laki atau menantu perempuan. Jadi kalau ada menantu laki-laki berani ngomong yang gak enak kepada mertuanya, laki-laki atau perempuan, Allah tidak akan ridha kepadanya, amalnya sehebat apapun. Paham ya? Enggak peduli mau suami ataupun istri. Kadang kalau dibilang mertua itu seakan-akan suami enggak punya mertua ya. Seakan-akan itu kan cuman istri. Mau istri mau suami, pokoknya kalau kepada mertuanya enggak beres, Allah tidak akan menerima amalnya sebelum dia dapat maaf dari mertuanya. Kenapa? Ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Lah mertua saya yang jengkelin, Beb. Lah kalau kamu punya orang tua yang jengkelin, ya nasib. Loh iya tuh nasib toh ya. Nasib punya orang tua jengkelin, tapi jengkelin dia orang tuamu, bukan orang tuamu. Nah terus bagaimana? Ya ridhonya Allah di situ jadi ujian buat kamu. Kamu pengen ridhonya Allah enggak? Nah terus caranya gimana, Beb? Gampang. Saya mau nanya. Tidak benci itu apa susah toh? Nah, nanya enggak benci itu apa susah toh? Saya merasa heran kalau ada orang itu disuruh tidak benci kok susah. Itu heran saya. Bener saya heran. Wong tinggal nggak benci aja kok susah. Kalau disuruh mencintai mungkin susah. Suruh suka mungkin susah. Tapi tidak disuruh suka. Jangan benci, jangan musuhin. Ya, senyum walaupun dipaksa-paksakan. Walaupun sebetulnya berat. Ya. Suruh suka nggak bisa, tapi jangan benci. Jangan sampai musuhin gitu loh. Disuruh ya nurut, ya walaupun hatinya itu pedih. Aduh, sampai kapan saya ini diperlakukan seperti ini? Sabar. Harus begitu memang. Ya harus begitulah. Ini ada kaitannya dengan penutup ceramah saya. Saya lagi menggalakkan ilmu urip. Ini lagi saya ceramahkan di seluruh Indonesia. Judulnya ilmu urip. Siapa di sini yang nggak mau urip coba angkat tangan. Mati oh kan begitu. Nah, semua butuh ilmu urip. Saya dapat ilmu urip ini globalnya dari ayah saya almarhum, ayah saya dari kakek saya. Globalnya ya. Terus saya kerucutkan jadi 3 poin saja. Hidup ini cuman butuh 3 hal ini. Beres kalau Anda menguasai 3 hal ini, beres. Mau enggak ilmu urip? Yakin? Oke, ya karena kita mau hidup, jadi harus menguasai ilmu ini. Nomor 1, jangan pernah mikir.
Itu pondasi ilmu urip. Jadi jurusnya itu kuda-kuda nomor 1, jangan pernah mikir. Yang dimaksud jangan pernah mikir, jangan pernah dipikiri. Jangan pernah dipikiri. Apa yang jangan pernah dipikiri? Dunia ini jangan pernah dipikiri. Jangan pernah mikir dunia. Jangan. Karena hidup kita bukan untuk mikir, tapi hidup kita untuk zikir. Hidup kita untuk zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya kamu diciptakan Allah buat ibadah. Udah nggak usah pakai dipikir macam-macam. Tapi buang tapinya. Tapi kan saya harus cari, buang. Tapi saya kan harus usaha, buang dulu itu. Setan tuh yang ngomong begitu. Tapi buang dulu. Saya pokoknya harus ibadah, nggak pakai tapi. Mau kok sholat tapi dulu. Saya harus sholat, tapi ada tapinya. Gak ada. Saya harus cari ilmu, tapi saya harus baca Al-Quran, tapi tidak bisa. Jalankan sholatnya, jalankan cari ilmunya, jalankan baca Al-Qurannya, jalankan bakti pada suaminya, jalankan sayang pada istrinya, jalankan sayang pada anak, jalankan bakti pada orang tua, jalankan cinta kepada tetangga, jalankan senyumnya, jalankan menyingkirkan gangguan dari jalan, jalankan kejujuran dalam berdagang, jalankan kesungguhan dalam berusaha, jalankan ibadah apapun bentuknya. Ibadahnya jangan mikir yang lain. Yang lain gak usah dipikir. Udah paham belum? Paham ya? Beb, masa punya utang gak usah dipikir? $200 juta nih. Masa gak dipikir? Kata Beb Rahman juga gitu. Jangan dipikir, full bayaran gitu kan ya? Utang jangan dipikir, tapi dibayar, gitu kan? Lah kalau udah tahu mau bayar nggak punya uang, mau bayar nggak punya uang, kan cari, betul kan cari. Jangan mikir begini, gimana ya cara bayarnya ya, carinya harus kemana ya, terus bagaimana nanti kalau nggak dapet ya, terus buang semua itu. Mulai dari yang jenengan punyanya kok jual bakso, bismillah Rabbi, saya akan keluar jual bakso untuk bisa nyaur utang. La ilaha illallah, bakso. Ya Nabi salam alaika, bakso. Tahu anaknya Ustadz Yusuf Mansur? Wirda itu, tahu? Tuh cek di hitam putih ketika diwawancarai. Di hitam putih kita diwawancarai. Dia cerita, saya itu dapat ilmu dari bapak saya. Saya juga pengen tahu bapak saya ini hebat atau tidak. Kata anaknya. Kata ayah saya, kalau butuh sesuatu, baca sholawat. Minta pada Allah lewat sholawat. Saya anaknya aja ngeraguin apa bener nih, apalagi orang lain. Akhirnya saya itu pengen notebook Air, pengen. Terus saya pikir gini, ayah saya bilang suruh baca sholawat. Saya cari di Google gambarnya notebook itu, saya print, saya tempelkan di kamar saya, kemudian saya pegang, saya sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus saya ngomong, ya Allah, saya minta 2 minggu notebook ini harus ada di tangan saya. Keren ini ya, duit gak punya, minta sama orang tua juga tidak, tapi modalnya baca sholawat. Jenengan tiap malam minggu datang ke RJ kan? Ya, yang jadi masalah itu belum nunggang simtuduror. Mestinya simtuduror ini ditunggangin, dinaikin untuk hajat-hajatnya, tapi kan belum, datang aja simtuduror, RJ pulang. Fadilah dapat. Cuman sayang, jurus hebat nggak dipakai. Itu loh bedanya orang yang mengerti sama orang yang belum ngerti. Dipegang itu. Nah, tapi bukan cuma sekali baca sholawatnya. Setelah itu beliau dawamkan 1 hari baca 1000 kali sholawat. Ya Allah, notebook. Pergi ke mall, diajak oleh ibunya atau ayahnya, senang. Giliran makan orang tuanya ditinggal, mampir ke toko laptop. Untuk apa? Beli? Enggak. Bilang sama orang tua, Mas, sebentar mau ke sana. Ke sana kemudian lihat laptop. Dapat laptopnya yang dicari, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sampai mbaknya itu hafal, ini anak nggak pernah beli, lihat-lihat doang ini. Jadi kalau anak ini datang pasti nggak beli ini, cuman lihat. Hari ke-14 ngomong nih si Wirda, ini kok laptop nggak kunjung datang ini ya. Hari ke-14 pulang ke rumah, di meja ada kresek, ternyata itu bapaknya Yusuf Mansur baru datang bawa kresek. Emangnya dikasih Yusuf Mansur kresek? Enggak. Yusuf Mansur bilang, ini ada titipan dari Kalimantan buat kamu katanya. Ini udah tertinggal tadi di bandara, dikejar sama mbaknya di sana nih. Ustadz yang ada ketinggalan, karena dianggap barang biasa ditenteng-tenteng gini. Katanya ini Mbak Wirda ini, ayah saya tuh biasa kalau pulang bawa oleh, paling isinya roti atau makanan. Jadi saya buka ini roti atau apa ini. Begitu saya buka isinya laptop 2. Persis seperti gambar yang saya print. Saya kira ayah saya yang beli, enggak. Ini ada orang titip, katanya ini hadiah buat Wirda. Semoga manfaat. Dan orang tuanya tidak pernah ngerti kalau anaknya pengen beli laptop dan pengen laptop yang itu. Tapi Allah maha ngerti. Paham maksud saya enggak? Jadi gampang enggak hidup ini? Gampang enggak? Jangan mikir, tapi zikir. Lan jenengan mikir, tapi gak tahu zikir. Giliran sholat, abotnya luar biasa. Betul? Loh, duduk di RJ ini kan cuma sebentar, tapi kalau kerja dari pagi sampai sore kerja, ya kan? Ya hasilnya ya biasa-biasa saja, nggak sampai luar biasa. Coba kalau pagi sampai sore itu kerja pakai jurus yang begitu, hasilnya akan luar biasa. Paham? Jurus urip nomor 1, ojo mikir. Nomor 2, masalah itu tidak pernah ada. Kalau ada masalah menurut pandangan zahir masalah, jangan khawatir. Di dalam masalah itu ada rezeki. Orang yang kepleset mau dapat rezeki. Dipecat dari perusahaan mau dapat rezeki. Iya. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya mau dapat rezeki. Bener ini. Ya, jenengan kok naik motor tiba-tiba gelundung jatuh, motornya remuk, mau dapat rezeki. Mau dapat rezeki. Ini ada korbannya di atas panggung. Kaki patah, mau dapat rezeki. Mau dapat rezeki. Saya enggak ngedebus loh nih, enggak asal ngomong, enggak basa-basi loh nih. Ini pelaku. Yang saya omongkan ini sesuatu yang udah saya jalani, bukan teori, teori. Insya Allah saya udah ngelakoni macam-macam walaupun enggak banyak, tapi udah macam-macam. Cuman bedanya saya merenungkan, gitu. Merenungkan. Habib kok bisa bilang masalah nggak ada? Oke, sekarang yang ngasih masalah itu siapa? Allah kan? Yang ngasih masalah siapa? Allah. Pertanyaan saya, apa pernyataan Allah tentang masalah? Kan gitu. Yang ngasih masalah Allah, ya kita nanya sama Allah, bagaimana pernyataan Allah tentang sebuah masalah? Tentang sebuah masalah Allah udah banyak wahyunya, tapi saya mau petik 2 saja. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Betul? Kiai, Habib, Ustadz udah sering ngasih tahu, setiap kali ada masalah, kesusahan, kesulitan itu kan masalah. Setiap kali ada masalah, di dalamnya ada 2 solusi. Allah yang ngasih tahu, ada masalah, itu udah aku titipkan di dalamnya 2 solusi. Lah kita udah dikasih tahu sama Allah, setiap kali ada masalah, kamu udah saya kasih 2 solusi. Gitu kok masih bingung, bodoh apa pinter? Bodoh sakmole. Karena dikasih tahu sama Allah kok nggak percaya. Yang ngasih tahu bukan Pak Novel, bukan lo ya. Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yakin masalah datang, ada 2 solusi. Lah kalau udah masalah, include solusi, namanya masalah bukan? Bensin habis, tapi di belakang ada 1 jerigen bensin. Masalah enggak nih? Nah masalah. Bannya pecah, tapi persis di tempat tambal ban.
Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena langsung ada solusi. Nah, terus ada rezeki dari mana? Habib bisa bilang ada rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kenapa saya katakan ada rezeki? Karena di awal udah saya kasih tahu, tugas kita itu ibadah, bukan yang lain. Kalau tugas ini dijalankan, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Kalau udah masuk kategori orang yang bertakwa, masalah itu tidak ada. Karena bagi orang yang bertakwa, setiap ada masalah, di situ ada dua solusi. Solusinya dari mana? Bukan tugas Anda untuk mencari, bukan tugas kita untuk memikirkan solusinya bagaimana. Gimana saya melunaskan hutang saya? Gimana? Bukan urusanmu, karena Allah telah mewahyukan, wa may yattaqillaha, siapapun orangnya yang takwa, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan ngurusi, jalan keluarnya Allah yang ngasih. Solusinya Allah yang ngasih, bukan pikiranmu, bukan siapapun, langsung yaj'al lahu makhraja. Allah yang langsung akan ngurusi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Yakin enggak sama Allah? Kalau yakin jangan pusing, tenang aja. Jangan gara-gara ekonomi turun nanti KRJ-nya juga turun. Atau kebalikannya, ekonomi turun rajin KRJ, ekonomi naik, ya KRJ-nya juga jarang. Biasanya pejabat butuh jabatan, rajin pengajian, jabatan mau hilang, akhirnya sergap pengajian. Perusahaan tahu ini kok kelihatannya mau bangkrut, akhirnya rajin zikir, perusahaannya naik, zikirnya juga hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus konsisten, istiqomah dalam takwa. Bagaimanapun kondisinya, pokoknya saya takwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Langsung disusul sama Allah solusi, dan dia Allah memberi dia rezeki dari arah yang enggak pernah dia pikir. Artinya kalau ada masalah, di situ ada solusi plus rezeki. Berarti kalau jenengan dapat masalah, seneng atau susah? Masih susah toh? Ya, maka perlu ilmu urip yang ketiga. Ilmu urip yang ketiga ini penutupnya ini. Selain masalah nggak ada, sebetulnya masalah itu semuanya enak. Karena Allah nggak pernah ngasih yang nggak enak. Duh. Ini ala Pak Novel loh. Kalau yang lain punya pendapat berbeda, monggo kerso. Allah tidak pernah memberikan yang tidak enak. Semuanya enak. Jadi tidak enak tuh gara-gara kitanya sendiri. Contoh, pernah makan tahu? Tahu gosong atos enak atau enggak enak? Jujur saja. Enggak enak. Tidak enggak enak. Tahu gosong pahit atos enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi kalau jenengan seminggu makan suket, hari ke-8 dikasih tahu gosong, enak enggak tahu gosongnya? Aneh kan, Bib? Tadi bilang enggak enak, sekarang teriak jadi enak. Betul? Jenengan punya suami, mohon maaf ya Bu ya, welek pol, enak atau enggak enak Bu? Welek pol, enggak enak. Papa punya istri kok welek pol, melek moto sawangan sepet, enggak enak. Miturut suami tadi ya, enggak enak. Iya, tapi kalau setelah itu, ya suaminya meninggal atau istrinya meninggal, hidup sendiri tanpa pasangan, terus di rumah nggak ada nemenin, terus sakit nggak bisa keluar dari rumah. Saya mau nanya, suami yang welek pol itu kalau hidup enak atau nggak enak? Maksud saya paham?
Jadi enak nggak enak itu permainan pikiran. Enak nggak enak itu permainan pikiran. Jadi enak tergantung pikiran kita, jadi nggak enak tergantung pikiran kita. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah merasa tidak enak, karena itu walaupun yang namanya tuh belatung itu jatuh dari bekas luka beliau, diambil dibalikkan. Kenapa? Enak. Yang dirasakan enak toh, enak kabeh enak. Lah jenengan pilih jadi manusia yang mana? Yang merasa enak atau merasa enggak enak? Sepuronipun ingkang kathah. Di atas panggung ini enak atau enggak enak? Enak atau? Tapi seringkali yang di atas panggung merasa enggak enak. Betul. Kakinya keringingan tekak-tekuk sana sini. Betul kan? Betul kan? Saya lebih suka di mana? Enggak di atas panggung. Kenapa? Bebas, mau selonjor bisa. Mau senden di sana juga bisa. Betul tak betul? Lah coba yang di atas panggung Bib Rahman mau senden siapa coba itu? Tidak bisa. Iya. Jenengan nyawangnya enak. Di atas panggung enak. Minumannya ada aqua, ada, ya toh? Apalagi Bib Rahman bawa permen jahe, cuman saya belum dikasih. Dadak Bib, softo Bib. Ini di atas panggung ini. Sama di bawah panggung kan sama, tergantung kepalanya yang duduk. Tergantung kepalanya yang duduk. Memang secara zahir Alphard itu enak secara zahir dibanding mobil Suzuki tahun 70. Ya, misal sudah ada gitu ya. Suzuki Carry yang awal-awal Suzuki Carry itu ya, yang tahun 80-an itu Suzuki Carry. Dipakai sekarang dibandingkan Alphard, enak Alphard tampaknya, tapi tergantung yang naik, bukan tergantung mobilnya. Ada orang naik Alphard itu tidak enak. Kenapa? Mikir utang. Gak enak dia naiknya. Wah, ada yang naik Suzuki Carry itu nyamannya luar biasa. Tergantung pikirannya dan hatinya. Paham maksud saya? Berarti semua yang dikasih Allah enak atau enggak enak? Awas sampai ngeluh-ngeluh. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh. Boleh? Boleh ya? Ini contoh nyata. Biar jenengan mantep, saya mantep. Pulang dari sini udah enggak ngeluh-ngeluh lagi. Enggak ngeluh-ngeluh lagi. Percuma jenengan sambat sama konco, nyambat ke duit bek konco, podo-podo enggak ada duit. Percuma. Sambat sama konco yang punya duit, tambah konco ini anyel, ger teko sambat duit, teko sambat duit. Akhirnya kalau datang lagi ngomong turu, selesai masalah. Ya kan? Gak disukai, orang sambat itu gak disukai oleh siapapun. Makanya saya itu takjub sama Allah Ta'ala. Allah kok seneng disambati hambanya ya? Sambatlah. Tapi begitu kok. Allah itu sanggup disambati hambanya kapanpun. Sambatlah, ngeluh lah sama aku. Ngeluh sama Allah, bagus. Jangan sama manusia. Boleh saya nanya, saya kesini datang sendiri atau diundang? Diundang kan? Ya. Dikasih makan atau tidak? Saya dikasih minuman atau tidak? Dikasih tempat transit atau tidak? Pulang disangoni atau tidak? Disangoni. Udah datang dikasih tempat, dikasih makan, dikasih minum, pulang masih dikasih sangu untuk biaya perjalanan. Yang ngundang siapa? RJ, betul? Yang ngundang RJ. Saya dihargai seperti itu. Saya nggak pakai ngomong begini, misal ya, saya telepon Beb Terwan, Beb, walafu Beb, nanti ini ada makan malamnya enggak Beb ini? Beb, nanti kira-kira ada teh kopi enggak Beb ya? Walafu Beb, ini kalau enggak ada saya tak bawa sendiri Beb, walafu Beb. Afwan Beb, kira-kira ini jamaah RJ kalau dengar saya telepon ngobrol begitu sama Beb Rahman, jengkel atau enggak jengkel? Beb Rahman kira-kira jengkel atau enggak jengkel? Hati kecilnya jengkel, meskipun beliau ini sangat pemaaf. Hati kecilnya jengkel. Paham? Nah itu baru pada Beb Rahman, jenengan jengkel sebagai teman-temannya, betul kan?
Bagaimana kita kok ngomong gitu kepada Allah Ta'ala? Gimana ini ya? Mau bayar SPP, duit gak ada ini. Gimana ya? Mau bayar listrik, gak ada uang nih. Gimana nih ya? Barang gak laku-laku nih. Gimana ini ya? Malaikat jengkel dengan lidah-lidah manusia yang seperti itu. Dan orangnya hadir di tengah-tengah kita. Betul? Betul? Namanya as-sambatu. Sambat la yanfa. Loh Beb, nyatanya saya nggak tahu loh Beb, nanti nanti dulu, kesalahan bukan pada rezeki, mata jenengan yang nggak ketok. Sudah disiapkan air macam-macam, mana minumnya, yang hadir ngomong nonton nengen Beb, itu loh Beb ada di pojok air mineral sak botol, tonton Beb, mana minumnya Beb. Jenengan ini buta atau bisa lihat Beb? Udah disiapkan. Lah Allah Ta'ala bukan cuma nyiapkan, bahkan diumumkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang datangkan jenengan ke planet yang namanya bumi ini bukan malaikat. Yang datangkan jenengan ke planet bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah secara zahir udah jamin yang namanya pelem itu ya macam-macam. Yang namanya duren ya macam-macam, yang namanya pisang ya macam-macam, yang namanya kates ya macam-macam, yang namanya beras ya macam-macam, sampai beras ada yang cap lele barang, rojo lele, macam-macam dikasih sama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Menungso aja udi awakmu urip maam minum kayak segoro kayak sungai, dikasih sumber di dalam, diturunkan hujan, gitu masih bingung. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Makanya nambah wajar. Kurang ajar. Paham maksud saya? Paham? Jadi mulai malam ini jangan ngeluh lagi urusan dunia. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena Nabi sudah ngajari urusan dunia, jangan pernah lihat orang yang lebih sukses dari kamu. Memang ilmu ini beda dengan ilmunya para pakar. Urusan dunia lihat yang lebih susah. Dunia itu apa? Sakit, sehat itu dunia. Kaya, miskin itu dunia. Makan enak, gak enak itu dunia. Punya rumah, gak punya rumah itu dunia. Rumah besar, rumah kecil itu dunia. Urusan dunia, jangan pernah lihat yang lebih bagus darimu, sedikit saja lebih bagusnya. Jangan lihat terus yang lebih susah, mesti senang. Terakhir, lanjut terus. Pesawat saya jam 5 terbangnya, insya Allah. Dah, ini terakhir, contoh saja. Ada orang ketabrak, kakinya patah. Orangnya hadir kok di atas panggung ini. Saya mau nanya, enak atau enggak enak? Enggak enak toh? Lah kebetulan kok diobatkan di tempatnya dukun pijet. Lah dukun pijetnya itu yang ngobati enggak punya kaki. Enggak punya kaki. Lah terus satu kampung itu ternyata penduduknya warga cacat semua, masing-masing punya kaki cuman sebelah. Saya mau nanya, ini yang kakinya patah ini jadi ngeluh atau syukur? Alhamdulillah, teklek tapi utuh. Lah iki sing mijeti kok gak duwe sikil loro-loro. Keluar dari situ lagi kok sikile ucul siji, sing kono kok gak ono sing genep. Alhamdulillah. Kenapa? Lihat ke bawah. Dan Nabi ngajari gitu, melakukan nunduk terus, jalan tuh nunduk, lihat ke bawah. Satu hari suruh sujud 17 kali, cium tanah, lihat ke bawah. Lah kita ini nggak mau lihat ke bawah, lihatnya ke atas terus. Paham? Dah cerita yang udah pernah saya sampaikan, saya ulangi biar jenengan cetok. Nenek-nenek gandengan sama kakek-kakek di tepi sawah hujan-hujan. Diselip orang naik motor manten anyar lanang wedok jek nom, goncengan rangkulan hujan. Gak lama yang naik motor diselip sama yang naik mobil, sepasang suami istri udah setengah tua.
Nenek kakek tadi ternyata ketika jalan gandengan tangan, lihat anak muda naik motor, si nenek ngomong, "Kek, kapan ya kita bisa beli motor, bisa boncengan seperti itu, hujan rintik-rintik, alangkah indahnya." Orang melaku kaya ngene kecipratan motor ae. Gak tekan-tekan kesel, tekan omah kembroh, masuk angin, ya kan? Ya, lah yang naik motor diselip naik mobil. Yang naik motor ini ngomong, "Sayang, kapan kita bisa punya mobil seperti itu? Tidak masuk angin seperti ini. Tidak masuk angin seperti ini." Lah yang naik mobil ngomong sama suaminya, "Suamiku tercinta, alangkah indahnya pasangan kakek nenek itu. Berdua berjalan tampak mesra meskipun di usia senja, di tengah rintiknya hujan, di samping sawah, sungguh mesra. Tidak seperti kita mau berdua dalam mobil saja, susahnya luar biasa." Saya mau nanya, dari 3 kelompok manusia ini yang waras yang mana? Wedian kabeh. Gak ada yang waras toh? Ada yang waras ini? Tidak ada. Masing-masing tidak menerima keadaannya. Sampai yang naik mobil aja nggak mensyukuri mobilnya. Yang naik motor nggak mensyukuri motornya, yang jalan kaki nggak mensyukuri jalannya. Kenapa? Lihat ke atas. Kalau lihatnya ke bawah, jadinya syukur. Paham ya? Lihat ke atas tuh nggak harus harta loh. Kondisi, halnya. Dah, semoga barokah manfaat. Nanti setelah zikir dan doa, mau pulang ya. Silahkan yang mau beli buku maulid mini, cari teman-teman saya yang jualan. Nanti sebagian ke sana ya. Saya minta satu hadiah Fatihah ya. Al-Fatihah untuk almarhum ya, Gus Rahim dan orang tuanya, dan untuk para aulia sholihin yang ada di daerah sini, di Malang dan sekitarnya, dan terkhusus untuk ayahanda Muhammad bin Ahmad al-Idris wa-Solih wa-Furih wa ikhwati wa ikhwani musaharatih wa walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa jami' amwatil muslimin, anallahu yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin barakatin fid din wa dunyal akhirah wa la yarzuquna jami'an husnal khatimah 'indal maut wa da umrin fil ta'ati wa lutful afi al hadiniyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan lupa malam Ahad upayakan di tempat masing-masing doa nisfu Sya'ban ya, jangan lupa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.